Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita pakaikan salam perjuangan bangsa kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati pimpinan lembaga negara, yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Ketua dan pimpinan partai yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua PBNU, Ketua PP Muhammadiyah, yang saya hormati seluruh pimpinan dan jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, PDI Perjuangan, dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati para senior partai serta kader-kader PDI Perjuangan, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, mohon maaf hampir lupa Pak, yang saya hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang saya hormati kawan baik saya, Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lupa lagi dimarahi saya. Ini juga bisa dimarahi lagi. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, sama partner yang tiap hari dengan saya malah lupa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala,
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Sulwiki Hasan yang mewakili atau yang sedang menjadi pelaksana tugas Ketua DPR RI, kalau sekiranya ada, Bapak Fadlizon, para Menteri Koordinator dan para Menteri Kabinet Kerja yang hadir di acara ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Bapak Haji Haidar Nazir, Ketua Umum Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj. Saya tidak melihat apa ada. Yang saya hormati Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur DKI Bapak Jarod Saiful Hidayat. Anda menyaksikan kabar terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram dengan protes sejumlah pihak Metro Mini yang mogok beroperasi sejak kemarin. Ahok menginstruksikan penertiban dan penarikan Metro Mini dari jalanan ibu kota akan terus dilakukan. Kalau kamu butuh bus, kalau kamu butuh kami tidak mogok, izinkanlah mobil kami bunuh orang. Kira-kira terjemahan kasar gitu loh. Nggak ada rem, nggak ada speedometer, nggak apa-apa. Kurang ajar banget menurut saya gitu loh. Udah, saya udah putuskan, Anda mau ribut sama saya, bangkrut Anda udah. Dan saya udah putuskan kalau sampai orang nggak bisa naik bus Metro Mini mogok, caci maki saya, silakan caci maki saya. Tapi Metro Mini yang jelek tetap saya kandangin. Jadi kalau sekarang ngancam kita nih, mogok, sekarang kalau mogok, sikat habis sudah. Jadi saya ingatkan kalau Metro Mini pemilik sopir kenet yang nonton TV ini, kalau Anda berani mogok, saya habisin kalian. Mereka menolak keberadaan 90 bus bantuan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan ada 70 kasus nilai 2,16 triliun rupiah yang membuat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan rapor merah dalam hal penggunaan anggaran. Temuan BPK ini memancing emosi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tika Beremau dan juru kamera Muhammad Reza. Tika, apa yang disampaikan Ahok terkait dengan temuan BPK tersebut? Ya, Egan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kecewa dengan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemarin terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014, di mana dalam hasil ini Pemprov DKI diberikan nilai wajar dengan pengecualian atau yang disingkat dengan WDP, di mana di sini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan permasalahan yang belum tuntas diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti masalah manajemen aset dan pertanggungjawaban biaya operasional yang masih dirasa kurang. Dan Ahok memang di sini tadi mengatakan bahwa ia kecewa karena kemarin ia dalam rapat paripurna tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari laporan BPK tersebut. Dan Ahok juga mengaku bahwa memang banyak kekurangan yang masih belum dapat diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun Ahok menuntut agar BPK melakukan pemeriksaan dan memberikan penilaian sama rata untuk seluruh daerah selain dari Provinsi DKI Jakarta sendiri. Dan berikut adalah cuplikan wawancara dengan Basuki Cahayapurnama. Mulai sekarang periksa ya DKI sekencang mungkin, periksa saja. Bila perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama sesuai yang disampaikan oleh BPK. Dia mempunyai dasar pemeriksaan yang sama. Saya akan mulai mengaudit nanti daerah yang dapat WTP semua itu apa. Ada kepala daerah yang dapat WTP masuk penjara juga toh. Nah, saya mau tahu itu. Biar kita terbuka, selesaikan urusan republik ini gitu loh. Supaya beres sama-sama. Jangan merasa BPK kayak Allah Maha Kuasa aja di republik ini.
Ya kan, di sini Ahok mencoba mengatakan bahwa banyak daerah yang mendapatkan nilai yang lebih baik, yaitu wajar tanpa pengecualian. Namun akhirnya banyak juga kepala daerah yang akhirnya tersandung kasus korupsi. Egan. Jika lantas apa yang diinginkan Ahok untuk menguji kredibilitas setiap anggota BPK? Ya, Egan, tadi Ahok yang juga kecewa sempat menantang Badan Pemeriksa Keuangan juga untuk agar Badan Pemeriksa Keuangan ini pejabatnya juga membuktikan pajak-pajak yang dimiliki dan juga pengeluaran yang dimiliki oleh BPK sendiri. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta terkait kredibilitas dari BPK. Semua mana ada? Saya mau nantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, ini saya ngomong. Biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan itu, nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang. Karena kalian bisa jadi ada unsur masalah nanti untuk yang seperti itu. Dan sekarang lebih gila lagi nih, ulang lagi kayak kasus di Belitung Timur. Ya, Egan, memang di sini walaupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak puas dengan hasil penilaian dari BPK terhadap APBD 2014, namun Ahok mengaku bahwa dia sedang mempersiapkan sistem manajemen aset, di mana itu merupakan upaya agar tahun depan Pemprov DKI Jakarta ini kembali mendapatkan penilaian yaitu wajar tanpa pengecualian dan bukan lagi mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian. Demikian yang dapat kami laporkan, Egan. Baik, terima kasih Tika. Demikian laporan Tika Beremau dan juru kamera Muhammad Reza dari Balai Kota DKI Jakarta. Potongan kartu Jakarta Pintar di toko perlengkapan sekolah di Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama tiba-tiba emosi usai rapat pembahasan anggaran. Ia menceritakan alasan kemarahannya. Menurutnya ada seorang ibu yang mengeluhkan potongan 10% uang kartu Jakarta Pintar di toko perlengkapan sekolah di Jakarta Utara. Namun menurut Ahok, hal tersebut merupakan kesalahan wanita itu. Jadi dia juga maling, jadi dia minta sama toko-toko itu, saya boleh nggak beli barang, saya minta uang kontannya gitu loh. Uang kontannya itu orang toko mintain 10%, karena dia tahu lu maling. Jadi itu kartu kan ada toko yang debit, kita boleh minta duit tau nggak? Misalnya di Indomaret atau supermarket boleh minta duit tuh. Jadi ini ibu nakal nih, pakai KJP nggak belanja barang, dimintain duit ke toko. Saya udah heran, nggak mungkin dipotong 10%. Akhirnya dia ngomong, kan saya mau ngambil duit dulu baru belanja pak. Ya nggak bisa dong, kalau mau beli di Kojak, kalau mau beli buku, beli apapun langsung ke toko bukunya. Bukan ngambil duit di toko gituan terus belanja buku. Kamu Sementara Yusri Isnaini menyayangkan mengapa gubernur justru menyalahkannya. Padahal menurut warga asal Koja ini, keluhannya itu untuk perbaikan sistem kartu Jakarta Pintar. Saya hanya ingin menceritakan kenapa dipotong, sedangkan kita butuh dana, ya sudah butuh dana untuk kebutuhan sekolah, kenapa masih dipotong gitu. Terus Pak Gubernur tadi kayak gimana? Ya Pak Gubernur malah menyalahkan saya gitu loh. Kenapa ini mungkin ya Pak Gubernur mungkin malu kali ya kalau saya cerita di umum. Harusnya kata beliau datang aja ke kantor gubernur untuk secara tulisan gitu, jangan dibuka secara umum. Ya ini saya pengennya ya ada perubahan lah, lebih baik kalau menurut saya ya. Setiap kelurahan atau kecamatan menyediakan langsung, nggak usah ke toko-toko. Karena apa? Saya dipersulit. Berapa kali saya belanja ke toko tersebut, ya sepertinya dipersulit. Selalu offline, tidak bisa. Akhirnya apa? Mereka ada yang minta jasa untuk KJP itu dicairkan dengan uang gitu loh. Yusri mengharapkan Ahok tidak mencabut KJP putrinya. Ia hanya ingin gubernur mengerti dan bisa menyelesaikan masalah yang Yusri dan ibu-ibu lain hadapi di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Kita beralih. Ini semua ada stabilitas. Ini Pak Kapolda berdiri.
Pertemuan mediasi membahas APBD DKI Jakarta tahun 2015 hari ini tidak membuahkan hasil. Rapat akhirnya dihentikan karena anggota DPRD terlibat adu mulut dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pertemuan mediasi di Kementerian Dalam Negeri bersama Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya serta anggota DPRD DKI Jakarta semula berjalan lancar. Hidup DKI. Ini semua ada SKPD lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak. Coba katakan kalau sesuai. Namun Ahok sempat memanas ketika pidatonya diselawati Ketua DPRD DKI Abraham Mukana. Makanya saya katakan, betul. Makanya sekarang mau soal atau kita mau undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS? Apa kalau 2 miliar perusahaan di Jakarta? Jawab. Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Saya jangan Gubernur pertama. Saya mau. Akhirnya pihak Kemendagri pun menyudahi rapat mediasi ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, pihak DPRD belum puas dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan hingga keluar ruang rapat pun, para anggota DPRD ini meluapkan kekesalannya terhadap Ahok kepada media massa. Tadi mana-mana ngomong itu Pak Ahok. Iya, mesti terbuka tadi wartawan kalau masuk, jadi tahu. Ini apa ini? Kesana sini. Pak Ahok marah-marah ke SKPD atau? Karena tensin. UPS berdasarkan dari permintaan dari seluruh kelurahan sejak Taman Jawa. Gitu. Kan suara yang sangat tinggi. Ya ini mungkin karena tekanan-tekanan emosional. Main bakar bus di depan. Ini semua mesti kasih tindakan. Anda kalau udah brengsek, udah salah, kita mau perbaiki Anda melawan. Itulah gunanya pemerintah mengangkat senjata. Untuk apa? Menegakkan hukum. Kalau tidak, negara ini jadi rusak, bukan negara. Kalau Anda mau bernegara, mesti berkonstitusi. Ini jelas aturannya. Tapi kalau sewenang-wenang memukul rakyat, membunuh rakyat, kamu biadab. Tapi kalau rakyat membunuh aparat, seenaknya lalu dianggap itu tidak salah, kalian yang biadab. Kamu mesti jelas gitu ngomongnya gitu loh. Oke. Pak Ahok, kalau tadi Pak Ahok mengatakan ada satu kata bakar. Kita ngomong bakar-membakar lah ya. Ada data yang keluar seperti itu. Ada 1.000 rumah terbakar di zaman Pak Jokowi dan Ahok. Bukan soal di zaman Jokowi atau saya zaman Ahok. Mungkin depan bisa 2.000, bisa 10.000 terbakar. Kenapa? Karena PLN menyambung listrik ke rumah yang tidak ada IMB. Kamu bisa bayangkan nggak kalau instalasi di dalam itu diserahkan kepada pemilik rumah. Bukan tanggung jawab PLN. Tapi sejauhnya PLN juga tidak bisa menyambungkan listrik ke rumah-rumah yang gubuk-gubuk, triplek-triplek. Yang tidak ada IMB, bukannya tidak ada IMB, itu di tanah negara, di tanah orang. Lalu kok kebakaran disewa-sewakan kiosnya 250.000, 350.000. Sambungan kabel dicolok-colok. Sekarang lihat satu rumah, pasti punya kulkas, minimal punya dispenser, punya TV.
minimal cas handphone suami istri bisa 2 atau 3. Kalau satu colokan dia cas, kebakaran nggak? Kebakaran. Itu yang masalah. Nah sekarang salah siapa? Nah waktu kami mau menggusur rumah-rumah seperti ini, Anda bilang kami melanggar HAM. Betul kan? Anda kan pengamatnya pinter-pinter aja. Semalam saya juga dengar di TV One. Luar biasa sekali fitnahnya itu. Isaduddin Nur mengatakan kami membuat sumur resapan 1,2 miliar katanya. Dari mana beliau tahu data itu? Itu sumur 3 meter rata-rata 7 juta. Kalau yang lebih dalam atau sedang itu 2 juta per meter. Jadi kira-kira 50 juta sampai 100 juta. Maksimal 200 juta per sumur yang dalam. Jadi tidak logis angka itu, Pak ya? Jadi dari mana? Jadi jangan membangun opini seolah seperti itu. Mana ada zaman seperti sekarang, semua anggaran kami buka. Mana ada pejabat yang saya tantang, periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Jadi gak usah banyak ngomong gitu loh. Jangan membangun opini yang merusak. Nah saya mesti ngomong jelas seperti itu. Kalau kebakaran sekarang gimana cara nyetop PLN? Kami kantor di Merdeka Selatan. Sudah disuruhin surat. PLN mengatakan selama orang mengajukan permintaan ya kami kasih. Kalau soal kebakaran bukan wilayah kami. Ya sekarang gimana? Nah kami cuma mengantisipasi. Sekarang mau air. Mau ngambil air kebakaran. Mau cegah kebakaran supaya tidak meluas. Semua jalan inspeksi sungai didudukin. Sungai pun didudukin. Gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 meter. Kamu katakan melanggar HAM. Mari kita kejar membuat rumah susun. Membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itu pun menolak. Mengatakan minta ganti 3 juta. Makanya saya orang nenek lu punya tanah apa? Tapi kan rumah susun juga butuh waktu kan. Itu persoalan kita di situ. Kita berusaha pindahkan orang kasih kulkas, kasih apa, dia bilang melanggar HAM. Jadi kita ini udah nggak jelas. Yang kamu bela siapa? Jadi saya bilang pengamat-pengamat silakan kritik, kami terima. Tapi yang masuk akal gitu loh. Yang ada datanya seperti itu Pak Ahok ya? Ya kan bilang tuduh kami sumur resapan 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalau itu korupsi. Kita udah buka anggaran dari mana? Jadi jangan membangun opini yang seolah-olah hebat gitu loh. Kita ada data. Semua anggaran kami bisa Anda lihat di website. Semua anggaran yang ada di pemerintah provinsi bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa buka di website sampai lembar ketiga. Mana ada provinsi lakukan seperti ini? Semua gaji saya publikasikan. Jadi itu konyol. Kalau soal kebakaran itu cuma ngomong aja. Kebakaran bisa aja tambah banyak. Kenapa? Karena rumah liar tambah banyak. Waktu kita mau sikat dia bilang melanggar HAM. Makanya cuma hamburger yang kamu langgar. Baik, ya? Pak Ahok, sebelum Anda melanjutkan aktivitas nih boleh nih, kita agak cooling down sedikit ya Pak ya. Kalau pagi-pagi ngobrol dengan Pak Ahok semangat membara nih. Bukan tapi membara. Oke, marah. Karena terus TV One juga saya bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Oke. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka dipolitisir dan saya juga walaupun orang politik saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap nggak? Anda kalau bilang lebih macet ya pasti risiko lebih macet, nggak usah pilih lagi. Santai saja kok. Anda nggak usah pilih lagi kami 2017. Tapi sekarang biarkan kami kerja. Silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan. Kalau Anda tidak senang ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Baik, Pak Ahok. Itu aja. Baik, Pak Ahok. Kita santai dulu, Pak ya. Santai sebentar. Saya boleh dong, selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta, saya mau ngetes sedikit ini, Pak. Kira-kira bahasa Betawi sudah jago atau belum nih, Pak Ahok? Coba dong nyapa pemirsa TV One. Kira-kira nggak perlu seperti itu. Kagak. Logat Betawinya, Pak. Paling nggak menyapa saja, Pak. Logat Pak Betawi Ahok. juga ada macam-macam. Ada logat Betawi yang mana? Kalau yang Tanah Abang, Tanah Abang mirip Melayu. Oke. Masih pakai kemana? Masih sama. Masih sama seperti Melayu. Ya kan Anda mau niru gaya yang mana? Selamat pagi, Pak. Ya kan? Paling nggak, Pak, kabar, Pak. Saya kira tidak perlu lah seperti itulah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ahok. Silakan lanjutkan aktivitas lagi. Pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengar Pak Ahok dan sudah membeberkan bahwa semua program selama 1 tahun ini dianggap Pak Ahok sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi Anda sebagai masyarakat Jakarta yang menilai apakah Anda sudah merasakan yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anda lah yang merasakan. Kami hanya mengabarkan untuk Anda. Saya akan mengembalikan ke Wisma Nusantara. Ada Arif Fadil dan Winnie Carita dan juga sejumlah pengamat yang akan menilai bagaimana kinerja 1 tahun ini yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Baik. KJP tidak boleh ditarik uang kontan. Sekarang ibu itu kan sudah mengaku dia mengambil uang kontan.
Hanya dia protes, itu kalau di sisi perbankan saya bisa gugat dia tuntut 12 tahun penjara. Karena dia menggunakan ATM milik anaknya. Yang ada kan kamu mendampingin anak kamu untuk belanja. Ya sudah, kamu gugat, kita kan gugat penjarain kamu gitu loh. Ya gimana kamu jelas mencuri uang KJP. Tidak terima dia mencuri. Ya sudah, kamu gugat, saya gugat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terlibat dengan perdebatan dengan warga yang mendesak agar Ahok membantu memperpanjang kontrak sewa kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski sudah dijelaskan mekanisme sewa ruko oleh Ahok, namun warga yang datang langsung ke balai kota tersebut tetap memaksa agar bisa menyewa kios. Itu saya kerjain sekarang. Mau apa lagi? Saya tanya sama ibu aja. Ibu pengen nggak kontrak sama Senen secara hukum? Ini PD loh. Ada saya, kamu hukum sudah ada. Betul, sudah selesai belum kontraknya? Sudah selesai. Ya sudah selesai udah. Tapi kan saya masih mau lanjut Pak, saya mau mencari makan. Anda Pak, kalau masih mau lanjut, sama kayak dagang tadi, paham nggak? tapi kan itu kan nggak di Pasar Jaya Pak. PD Pasar. Rakyat Pak. Itu yang saya Bukannya swasta Pak masalahnya. Betul. Kalau mau saya kasih pasar yang lain, bukan di Senen. Karena Senen terlanjur dia kerjasama sama orang. Sebelum saya jadi gubernur, Ibu. Paham nggak? Saya udah kasih perumpamaan cukup baik. Bapak saya itu banyak kasih tanah ke orang. Bisa nggak saya minta balik? Nggak bisa. Kasih Pak. Iya sama. Tanah pemerintah nggak bisa diberangkat untuk swasta begitu, ada kerjasama sama swasta Pak. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Gitu. Kalau udah terjadi bisa gugat nggak? Ibu gugat aja. Saya udah berusaha. Sekarang saya tanya sama Ibu. Inilah, Ibu nih keterlaluan. Saya dengar Ibu baik-baik ya. Ibu kalau buang sampah di tanah Ibu sendiri, bayar saya, mau nggak Ibu? Ibu mau nggak? Ibu buang sampah di tanah Ibu, bayar saya, mau nggak? Nggak mau, toh? Lu jawab. Bukan masalah nggak mau, ya kan saya bayar Pak juga di RT RW itu kan. Bukan, saya ngomong yang jujur. DKI saya masuk, baik kontrak yang aneh-aneh, itu Bantar Gebang itu 100% punya tanah DKI. Kenapa saya mesti bayar buang sampah 400 miliar sama? Lanjut pukul 21 waktu Indonesia Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama marah saat mendapati bukti tindak korupsi di Balai Ujikir Kedaung, Jakarta Barat. Marah Ahok bertambah mendapat laporan soal pendapatan tidak resmi yang masuk mencapai 27 juta rupiah per hari. 27 juta kan? 27 juta kemarin Pak dia, omsetnya. Sehari Pak, kemarin. Dia Pak. Iya, pembayaran pajak melalui dia Pak. Dia yang nalangi 27 juta. Gila. Sehari Pak. Itu banyak dari mana? Enggak, dari saya Pak, saya cuma segini. Jadi yang mereka nanti bayar pagi. Mereka bayar paginya Pak, ngasih 5 juta. Ibunya pesan. Demi Allah Pak, enggak. Ya udah, kamu kita pecat. Pecat aja Pak. Pecat langsung. Apa polisi atau apa buat bisnis kita pecat. Emosi Wakil Gubernur DKI Jakarta memuncak saat melihat ada tumpukan uang 100.000 di meja salah satu petugas Balai Kir Kedaung, Jakarta Barat. Tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan, Ahok dengan tegas memecat petugas tersebut. Ahok juga menilai Balai Ujikir penuh dengan rekayasa. Sidak kali ini dilakukan Ahok bersama Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan Zulkarnain. Info adanya dugaan korupsi ini berawal dari data KPK berupa bukti rekaman CCTV setoran pungli untuk Ujikir. Daftar nih Pak. Pak Anda nggak bisa? Ya kalau mereka nggak mau kerjasama pasti kita pecat. Semuanya, seluruh. Ya nggak mau tahu pasti semua terlibat. Akan diganti personil Pak nanti? Itu udah pasti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membatalkan pelantikan lurah dan camat di Balai Kota. Pasalnya, ada pejabat yang tidak ada dalam agenda pelantikan namun ikut dilantik. Saya tidak suka lagi, tiap kali saya lantik, lurah camat muncul, wakil lurah camat muncul. Soalnya di sistem. Jadi saya bukan orang yang malu-malu, yang berpikir udah kayak gitu saya mesti lantik, mohon maaf aja. Saya nyebarin aja langsung. Ini juga saya harap ini semua sesuai, saya ada fotokopi semua. Ya, mana datanya dulu, saya cek dulu baru pelantikan. Nggak bisa kalau saya baca lagi.
Pembatalan dilakukan Ahok karena adanya perbedaan antara data yang dipegang Gubernur DKI Jakarta dengan pejabat yang hadir untuk dilantik. Ahok mengaku tidak berencana merombak camat dan lurah dalam waktu dekat ini sebab Ahok ingin melihat kinerja mereka terlebih dahulu. Ahok tidak ingin pelantikan pejabat disisipi begitu saja tanpa sepengetahuannya. Pada kesempatan ini Ahok langsung mengabsen satu persatu calon pejabat yang akan dilantik. Pejabat yang namanya tidak ada di dalam daftar diminta mundur dari barisan. Ahok juga sempat menanyakan kepada salah seorang wali kota mengenai para pejabat yang akan dilantik. Mau main kayak gini nggak bisa. Saya mau tanya Pak Wali Kota, ini semua Pak Wali Kota pengen apa bukan orang-orang yang tidak? Mau tanya Pak Wali Kota, ini semua Pak Wali Kota pengen apa bukan orang-orang yang tidak pilih? Jawabannya Pak Wali. Pakai mic aja, saya udah dengar pakai mic aja ngomong. Saya mau tahu Pak Wali Kota ini siapa yang minta ganti? Pak Wali Kota setuju atau tidak? Kemarin dibahas Pak, kami sudah menyetujui Pak, selama ini menjadi wakil camat juga jadi lurah Pak, nah jadi lurah. Kalau pilihannya Pak apa? Iya. Lain kali lapor sama saya. Iya Pak. Itu tadi, saya kira Pak Sekda jelasin, Pak Sekda sama Pak DKD berpikir supaya ramai, efektif lantik sekalian, efek domino dikeluarin gitu loh. Padahal saya pengennya tidak boleh ada efek domino dulu. Nah Pak Sekda dan Pak DKD berpikir wakil camat naik mesti ambil dari lurah naik dong ke wakil camat, sekretaris camat mesti naik dong ke wakil camat. Kalau udah naik itu semua langsung jadi efek domino kan. Lurah yang naik mesti ganti lurah. Saya kan nanti dia semua jadi kacau balau. Nah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memarahi seorang pengusaha hotel yang dinilai melanggar fungsi bangunan. Emosi Ahok meledak setelah pengusaha hotel itu mendesak Ahok memperpanjang izin usahanya. Makanya sekarang saya tanya, hotel Anda masih jalan. Cuma suratnya bilang sampai 2017. Aku lagi cari aturan sampai 2019 selesai rumah bedanya, paham nggak? Paham nggak sekarang? Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh berubah, 2015 sampai 2019. Kalau nggak mau dipenjara. Gua ini kerja baik aja mau dipenjarin orang. Makanya 2019 mau gua ubah peruntukan lo. Tapi aku sambil nyambung sementaranya nggak bisa sampai 2019. Karena peraturan cuma boleh 2 tahun. Makanya 2017. Nah 2019 gimana? Urusan kedua. Kita sambung lagi. Tapi 2019 gua ubah semua. Lo ngerti nggak? Nanti nggak ada saya pegangan di sini. Pajak gua tutup. Hotel lo kasih ke teman-teman semua. Ingatin aja 10% lu nyolong uang rakyat lu tutup. Ahok naik pitam. Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi tak bisa menahan emosi. Kali ini saat berhadapan dengan pengusaha hotel di Mangga Besar, Handoyo, yang memprotes perpanjangan izin hotelnya hanya hingga tahun 2017 karena berada di zona permukiman. Sekarang saya mau ketemu nih, dia waktu kami beresmikan peraturan yang udah melanggar kan mau saya benerin nih. Awalnya Ahok menanggapi dengan santai dan mengatakan akan mengkaji sesuai aturan. Namun, karena Handoyo terus ngotot dan mendesak Ahok memperpanjang izin hotelnya hingga 2019, gubernur yang terkenal temperamental itu pun akhirnya gusar. Dengerin saya. Enggak, ini saya dapat laporan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Dari usahanya bagaimana? Kan salah peruntukan. Dia boleh nggak kita kasih perubahan peruntukan? Ya nggak boleh dong. Sekarang ke Perda, terus izinnya dicabut. Ya nggak bisa kita kasih izin. Nah di situ ada gubernur punya hak memberikan toleransi 2 tahun untuk operasional. Ada pergub yang mengatur. Nah dia ngotot, dia mau langsung diubah. Kan ngeyel banget ya, saya udah bantuin Anda gitu loh. Ngeyel dari tadi gitu loh. Ngotot. Meski dalam kondisi emosional, Ahok tetap meladeni warga yang ingin berfoto dengannya.
Sementara terkait maraknya pelanggaran fungsi bangunan di lahan permukiman yang dijadikan usaha, Ahok akan membuat perda baru perihal peruntukan lahan dan pajak hotel. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama marah-marah. Ini terjadi di pembukaan pameran buku, tepatnya Jakbook dan EduFair 2015. Nih ada kata-katanya di sini karena pameran itu menjual buku yang menurut Ahok itu lebih mahal dari harga pasar. Jadi namanya pameran harusnya itu lebih murah. Dikatakan pameran itu kacau, begitu. Nah kita lihat ini ada berbagai scene ketika Ahok ini marah-marah karena ini marah-marahnya pada saat yang seharusnya membuka acara pameran tersebut, begitu. Jadinya memang sudah ada orang-orang yang ada di situ dan banyak juga yang bersorak-sorai untuk mendukung pernyataan Ahok ini. Coba kita lihat ini sebenarnya ada apa sih masalah yang terjadi sebenarnya pada pidato pembukaan Gubernur DKI Jakarta di pameran buku Jakarta Fair 2015 ini. Berikut adalah informasi selengkapnya. Dari lawan jangan cari saya deh. Saya memang hobinya ngelawan masalahnya. Jadi tolong kalau mau kerjasama dengan DKI jangan menjolingin orang kecil. Ya, kalau menjolingin orang kecil saya marah. Saya pasti marah. Ya tolong para pedagang jangan mencuri uang orang susah. Jadi saya marah gitu. Dan saya nggak pernah takut siapapun. Selama Anda mempermainkan kami, saya lawan. Saya hobi. Kalau ada macam-macam saya lawan. Para pedagang jangan mencuri uang. Beginilah kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat akan membuka pameran Jakarta Book dan Education Fair 2015. Pameran yang digelar di Jakarta Convention Center ini sedianya diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok Senin siang kemarin. Namun Ahok tidak mau meresmikan pameran tersebut karena saat Ahok melakukan peninjauan harga buku dan perlengkapan sekolah, ia menemukan barang-barang yang harganya lebih mahal daripada harga di pasaran. Ahok pun menuding adanya oknum yang bermain dan memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan keuntungan mengingat para siswa yang menerima kartu Jakarta Pintar dapat membeli perlengkapan sekolah di pameran ini dengan mendapatkan diskon 10%. Ahok pun akhirnya marah dan menyarankan agar para orang tua untuk tidak membeli buku dan perlengkapan sekolah di pameran ini. Sebelumnya, Ahok telah menjamin kepada pihak penyelenggara pengunjung pameran ini akan mencapai 489.000 orang dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 350.000 orang. Banyak pengunjung kecewa dengan fasilitas dan pelayanan di pameran ini yang menyulitkan bagi para pemilik kartu Jakarta Pintar. Tim Liputan Metro TV. Benarkah ada oknum yang bermain dalam pameran tersebut untuk markup harganya jadi semakin mahal begitu? Sudah hadir bersama kami sini Kabid Humas dari Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta ya, Pak Junaidi Gafar. Selamat datang di Trending Topic Pak Junaidi. Jadi benarnya ada oknum yang memarkup harga-harga itu jadinya tuh mahal dari harga pasaran? Ya, kita tidak menafikan bahwa itu ada ketika setelah kita temukan ya. Jadi tapi sebelum masuk ke sana saya perlu jelaskan sedikit dulu tentang pameran ini supaya tidak terjadi misunderstanding gitu di masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, pameran yang diselenggarakan oleh IKAPI ini udah yang ke-25 kali. Jadi kita sudah menjalankan pameran ini itu sudah cukup lama usianya. Dan ini bukan sekedar pameran di mana orang bertransaksi, tapi juga ada kegiatan literasi, membangun minat baca. Dan kita di IKAPI sebenarnya melalui forum ini, pameran seperti ini tuh ingin memfasilitasi penerbit, memperkenalkan buku mereka kepada masyarakat, membangun minat baca masyarakat, dan kemudian juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti pelatihan, kemudian pelatihan menulis. Dan saya kira sudah cukup banyak yang penulis-penulis terkenal kita yang pernah hadir di sini. Dan bahkan saya ingat pernah dibuka oleh 4 penulis terkenal Indonesia. Nah tapi apakah setiap tahunnya berarti memang ada nih yang oknum-oknum menaikkan harga ini selama 25 tahun itu? Selama ini pengalaman kita begini, kita di perbukuan ini kan ada proses naik turun ya, ada kejadian naik turun bahwa pasar berubah gitu. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan pameran buku itu agak lesu. Jadi
Lalu kita berpikir bagaimana menggairahkan lagi minat baca masyarakat, menggairahkan lagi pameran buku. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi kemudian ini kita bersyukur kita ketemu satu visi dengan Pak Ahok gitu, untuk menjalankan satu pameran baru. Nah, inilah gagasan untuk penggunaan KJP dalam pameran ini juga datang dari Pak Ahok dan kita sambut gitu. Artinya kalau kami sebenarnya pameran tanpa ada KJP atau apapun kami akan tetap berpameran. Artinya ini pameran bukan hanya untuk pemegang KJP, begitu? Bukan hanya untuk pemegang KJP, tapi juga untuk masyarakat umum. Nah, dalam hal ini yang saya mungkin perlu ralat sedikit, seolah-olah ada markup harga buku. Kalau buku tidak, buku bahkan mungkin kesempatan diskon besar-besaran. Tapi yang baru di sini itu kan perlengkapan sekolah, buku tulis, tas dan segala macam. Dan itu kan sebenarnya bagi kami kami belum pernah menyediakan tempat untuk pameran yang seperti itu. Sehingga ketika ini terjadi memang kami juga agak kaget ya. Dan kami bersyukur sebenarnya kalau dikritik oleh Pak Ahok tentang itu kami segera memperbaiki, karena sebelum pameran berlangsung sudah ada komitmen antara kita dengan peserta, terutama untuk alat tulis dan alat kebutuhan sekolah, untuk mereka menjual produk sesuai di bawah harga yang seharusnya. Artinya begini Pak, kalau misalnya orang yang memegang KJP itu pengen beli barang dan kebetulan dapat vendor yang naikin harganya juga tinggi gitu, otomatis dia kan beli dengan harga yang tinggi kan, yang sebenarnya tidak seharusnya. Itu yang terjadi di hari pertama, dan itu begitu kita tahu kan langsung kita lakukan sidak, kita periksa gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya ingin katakan gini, saya baca dari satu situs online, Pak Ahok itu mengirim istilahnya mata-matanya lah untuk timnya sendiri. Menurut saya tentunya idealnya kita cover both side lah. Tentu di IKP juga ditanya kenapa kok ada saya temukan. Saya ingin coba kita lihat nih, ada tanggapan tadi yang terakhir tuh katanya kalau IKP main harga, saya mah cuma senyum aja karena dianggap ini praktek biasa. Bagaimana tuh tanggapan Bapak tuh? Ini bukan dari Pak Ahok nih, dari netizen nih Pak. Saya kira mungkin netizennya nggak pernah ke pameran buku. Sederhana aja, karena di pameran buku tidak ada buku yang mahal. Sepengetahuan saya bahkan buku itu bisa diskon 50%. Bahkan ada buku-buku yang bagus itu bisa hanya sekitar 30%, 40% dilepas oleh pameran. Karena selalu pameran itu dijadikan sebagai forum bagi kita tidak hanya memasarkan produk, tapi kita membangun budaya literasi masyarakat kita. Dan itu adalah marwah yang dibangun oleh IKP. Ini saya baca dari tanggapan IKP menanggapi pidato Pak Ahok nih ya. Di sini dinyatakan panitia telah mengambil tindakan peserta yang melanggar komitmen tersebut. Artinya yang tadi menaikkan harga. Artinya orang-orang yang menjual harga dengan harga tinggi sekarang sudah dikeluarkan. Sudah kita adakan, kita tahan dulu, tidak boleh menjual sementara. Ya, tentu karena kan begini, mereka membayar sewa dan segala macam. Kami harus menghargai hak-hak mereka, tapi tentu kita proses gitu. Artinya mengaku salah lah. Ya, mengaku salah. Adanya orang bahwa panitia terjadi semacam kecolongan gitu, kita akui. Dan kami kira karena ini pameran yang kali ini kita bangun karena kesamaan visi kita melihat permasalahan bahwa KJP itu perlu diuangkan dalam cara yang lebih tepat, yaitu di penggunaan alat-alat untuk kebutuhan sekolah dan segala macam. Kita ini saya hanya agak sedikit perlu mengkritisi bahwa alangkah baiknya ini visi yang sudah kita bangun baik untuk bersama ini tidak rusak hanya karena hal-hal seperti ini gitu loh. Baik. Yang saya dukung Bapak, kita terus dukung literasi untuk lebih ditingkatkan di Indonesia. Terima kasih Pak Junaidi Ghaffar, Kabid Humas dari IKP DKI Jakarta.